Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran Science Part B ya. Minggu kemarin kita sudah belajar Part A about what is light. Sekarang kita lanjut ke Part B tentang reflection of light. Ya, jadi pada umumnya Mbak Yuka yakin pasti adik-adik pernah melihat peristiwa seperti ini. Ya, jadi ada yang main senternya kita arahkan ke cermin, kemudian nanti cahayanya memantul. Nah, itu adalah contoh pemantulan cahaya. Nah, ada pertanyaan seperti ini, why are we able to see objects that do not give off light? Jadi, kenapa kita bisa melihat suatu benda yang tidak menghasilkan cahaya? Nah, seperti itu. Jadi kan, tidak semua benda kan menghasilkan cahaya. Nah, benda-benda yang tidak menghasilkan cahaya itu kenapa bisa kita lihat? Nah, supaya kita tahu kenapa benda-benda itu bisa kita lihat, kita lanjut ke halaman 94. Kita lanjut ke halaman 94. Nah, jadi gini. Ketika ada cahaya datang, ya, mengenai benda itu, maka benda tersebut akan memantulkan cahaya dari sinar matahari menuju ke mata kita. Nah, jadi sekalipun benda itu tidak menghasilkan cahaya, benda itu tetap bisa kita lihat. Karena apa? Karena cahaya dari matahari itu dipantulkan oleh bendanya menuju ke mata kita. Akibatnya apa? Bendanya bisa kita lihat. Contohnya adalah mobil ini. Ya. Jadi kenapa Aisyah bisa melihat mobil ini? Karena ada cahaya matahari mengenai benda ini, mengenai mobilnya, kemudian cahayanya dipantulkan mobil menuju ke mata Aisyah. Jadi itu. Nah, sama halnya ketika kita bisa melihat sofa. Kenapa kita bisa melihat sofa? Karena ada lampu di sini. Lampu menghasilkan cahaya, kemudian cahayanya nanti menuju ke sofa. Nah, sofa memantulkan cahaya lampu menuju ke matanya Tom. Nah, sehingga Tom bisa melihat sofanya. Seperti itu ya. Sederhana sekali. Nah, hal ini juga terjadi pada bulan. Kenapa kita bisa melihat bulan? Karena ada cahaya matahari juga. Ya. Contoh, ini adalah bumi. Bumi ini mengalami siang dan malam. Yang sebelah sini dia mengalami siang, yang terang ya, yang gelap dia mengalami waktu malam hari. Nah, pada saat malam hari kita bisa melihat bulan. Kenapa bulan bisa terlihat? Karena ini dia. Cahaya dari matahari dipancarkan ke bumi dan mengenai bulan juga. Nah, bagian bulan yang terkena cahaya matahari ini bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat. Misalnya kalau seperti ini berarti nanti tampak dari bumi bulannya itu adalah setengah. Tidak full moon ya, tapi bulannya setengah. Seperti itu. Ya, jadi bulan itu dia mendapatkan cahayanya dari matahari. Nah, sekarang yang ini. Kalau pada siang hari, kadang ada bulan yang masih bisa kita lihat. Akan tetapi dia tidak apa ya? Tidak. Kalau malam hari itu kan kita melihat bulan seolah-olah dia mengeluarkan cahaya. Nah, itu kalau malam hari karena kondisinya gelap. Tapi kalau pada kondisi terang, maka yang terlihat oleh kita yang ada di bumi di bagian ini itu adalah bagian belakang bulan yang tidak terkena cahaya matahari. Sehingga kalau kita lihat ke langit, yang terlihat hanya putih saja seperti itu. Nah, itu ya. Nah, tapi kenapa bagian yang belakang ini kan tidak terkena matahari, tidak terkena cahaya matahari? Kenapa masih bisa kita lihat juga? Nah, karena apa? Karena ini ada cahaya dari matahari kemudian mengenai bumi kita dan dipantulkan ke bulan. Nah, akhirnya apa? Bulan ini bisa kita lihat. Seperti itu. Nah, jadi suatu benda itu, jadi kesimpulannya, suatu benda bisa kita lihat tanpa harus benda itu yang mengeluarkan cahayanya sendiri.
bisa dari sumber cahaya yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa benda atau objek yang bisa memantulkan cahaya secara sempurna. Itu adalah cermin, ya. Tapi juga ada beberapa benda yang lain yang bisa memantulkan cahayanya juga. Jadi tidak harus cermin, ya. Nah, ini adalah contoh benda-benda. Ada banyak benda ya, nggak harus yang di sini aja. Baik, sekarang kita ke halaman 98. Nah, ini ya. Nah, kalau sendok ini dia bisa memantulkan cahaya sempurna, sehingga apa? Ketika ada sendok kita taruh di atasnya kain yang berpola seperti ini, maka polanya dari kain ini akan terlihat di sendok. Karena apa? Karena cahayanya terrefleksikan atau dipantulkan. Nah, seperti itu. Nah, cahaya itu memantul, ya, sesuai dengan medannya. Misalnya begini, kalau permukaan rata, maka cahaya yang dipantulkan itu sejajar, ya, garis lurus seperti ini. Tapi kalau permukaan tidak rata, maka cahaya yang dipantulkan itu kemana-mana, tidak sejajar seperti gambar di atas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian cermin itu digunakan untuk apa? Nah, penggunaan cermin ini banyak ya. Ada yang digunakan untuk calon, untuk spion ya. Kemudian bisa juga untuk periskop. Jadi dia ada di dalam, tapi di dalam air, tapi dia bisa melihat objek di depannya, ya dengan periskop. Ya, ini adalah kegunaan beberapa cermin. Adik-adik pasti sudah tahu. Nah, kurang lebih itu yang bisa Pak Igo sampaikan hari ini untuk kelas 5 ya. Pembelajaran sains kita sampai di part B. Pak Igo lanjutkan minggu depan untuk pembelajaran sainsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.